Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum belajar, kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk anak-anak semua. Amin. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar di subtema yang kedua, yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memasuki subtema yang kedua, mari kita ingat-ingat kembali pelajaran yang sudah Bu Guru sampaikan di pekan lalu. Pekan lalu, Bu Guru sudah membahas materi tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah bagi kita semua. Artinya apa anak-anak? Teladan terbaik yang perilakunya harus kita contoh. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, ajaran Islam menekankan pada akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik. Akhlak dalam Islam tercermin dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dalam kehidupan sehari-harinya seperti Al-Quran, seolah-olah Al-Quran yang berjalan. Artinya apa? Maksudnya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi semua kehidupannya itu berdasarkan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah untuk manusia, dan Nabi Muhammad SAW mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, jadi panutan kita, jadi tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita harus mencontoh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pekan kemarin, Bu Guru sudah membahas di subtema yang pertama, yaitu sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dengan percaya diri? Ada yang masih ingat? Ya, hebat. Percaya diri adalah yakin akan kemampuan diri sendiri. Nah, anak-anak yang Bu Guru sayangi, percaya diri ini adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Maka dari itu, ada pada diri Nabi Muhammad SAW sikap percaya diri, karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tujuan diturunkannya agama Islam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak yang buruk kemudian menjadi akhlak yang baik. Maka dari itu Allah turunkan Al-Quran agar manusia menjadi lebih baik. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, sikap percaya diri itu dicerminkan dengan tidak merasa rendah diri atau tidak minder dalam menghadapi sesuatu. Sikap percaya diri berbeda dengan sikap sombong. Orang yang percaya diri pasti yakin setiap manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Perbedaannya dengan orang yang sombong, yaitu menganggap dirinya itu lebih mampu dan lebih bisa. Maka dari itu kita harus menghindari sikap
sombong, karena sikap sombong itu menganggap diri sendiri lebih baik, lebih benar, dan lebih mampu. Sedangkan kalau percaya diri harus ada pada diri kita, karena percaya diri adalah meyakini bahwasanya sesungguhnya kita bisa. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, di dalam ajaran Islam menuntun umatnya untuk selalu bersikap penuh harapan, pantang menyerah, dan tidak boleh putus asa. Jadi anak-anak hebat, ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan keberhasilan yang ingin kita capai kepada Allah. Ya, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, Nabi Muhammad SAW memiliki sikap percaya diri adalah sebagai bentuk ia beriman kepada Allah, sehingga kita harus mencontoh semua perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi juga percaya diri dalam berdakwahnya dan dalam menghadapi orang-orang musyrikin Quraisy yang pada saat itu terjadi perang Badar, ya, di mana umat muslim memiliki pasukan yang hanya berjumlah 313 pasukan bisa mengalahkan pasukan musyrikin Quraisy yang berjumlah 1000 pasukan, dan tentunya atas izin atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, Islam telah menunjukkan beberapa hal agar kita memiliki sikap percaya diri, seperti yang Bu Guru bahas di pekan kemarin. Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau mengerjakan kebaikan atau memiliki cita-cita yang baik, maka kita membulatkan tekad dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Kita harus berusaha, ya, atau berikhtiar sesuai dengan cita-cita yang kita miliki. Berusaha belajar dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Setelah itu kita berdoa memohon pertolongan kepada Allah dan meminta kemudahan. Setelah itu menyerahkan keberhasilan yang ingin kita capai hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang menjadikan kita bisa mencapai keberhasilan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, jangan ragu-ragu. Ragu-ragu itu munculnya dari setan. Jika anak-anak melakukan sesuatu hal yang baik, maka bulatkan tekad dan meminta pertolongan kepada Allah, melaksanakannya dengan tidak ragu-ragu. Yang ketiga, jangan malu mengerjakan kebaikan. Al-haya'u minal iman. Apa anak-anak? Kita bersama-sama. Al-haya'u minal iman. Artinya apa? Perilaku malu merupakan bagian dari iman. Maksudnya, tidak boleh malu mengerjakan kebaikan. Contohnya, tidak boleh malu mengerjakan sholat, puasa, berbuat baik kepada sesama. Tetapi malu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yaitu malu yang bagaimana? Malu dalam berbuat tidak baik. Contohnya berbohong, marah, melawan orang tua, dan sebagainya. Orang yang percaya diri pasti akan memiliki banyak teman karena mampu bergaul dengan baik. Orang yang percaya diri, hatinya akan tenang dan yakin dengan pertolongan Allah. Selain itu, berkemauan dan memiliki semangat yang kuat, semangat yang besar. Ya. Mau apa? Mau belajar, mau berusaha, mau mencoba, belajar untuk menjadi lebih baik, dan bersemangat karena percaya apa yang dilakukan pasti membawa kepada kebaikan. Nah, anak-anak hebat, itu tadi materi mengenai sikap percaya diri. Sekarang kita masuk subtema yang kedua, sikap mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri itu melakukan sesuatu tidak bergantung kepada orang lain. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah contoh pribadi yang mandiri. Nabi Muhammad mandiri sejak kecil.
Beliau dikenal sebagai orang yang pekerja keras, jujur, dan disiplin. Sejak kecil, Nabi Muhammad yatim piatu. Ayahnya yang bernama Abdullah telah meninggal sejak ia belum lahir, sedangkan ibunya Aminah meninggal ketika Nabi Muhammad baru berusia 6 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah pada suatu ketika mengikuti pamannya Abu Thalib berdagang di negeri Syam, juga pernah mengembala kambing. Nah, itu adalah contoh sikap mandiri yang ada pada diri Rasulullah SAW. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, mandiri kebalikan dari sikap manja. Anak yang manja pasti selalu bergantung kepada orang lain, sedangkan anak yang mandiri pasti akan berusaha melakukannya sendiri. Maka dari itu, jadilah anak yang mandiri. Anak yang mandiri akan lebih sabar menghadapi sesuatu, disukai banyak teman, guru, dan orang tua. Contoh sikap mandiri yang pertama, bangun subuh tanpa dibangunkan, sudah bangun sendiri. Lalu mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu pun juga tidak harus disuruh-suruh, sudah langsung melaksanakannya dengan tertib. Kemudian yang kedua, merapikan tempat tidur sendiri sehabis bangun tidur. Yang ketiga, belajar tanpa disuruh-suruh. Keempat, ketika mau belajar, siap menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Kemudian yang kelima, ketika makan, selesai makan langsung dicuci sendiri. Yang keenam, mandi tanpa disuruh-suruh. Jangan sampai mandinya 3 hari sekali. Nah, anak-anak hebat, tadi adalah beberapa contoh sikap mandiri yang bisa kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, anak-anak semua, kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu sikap yang harus kita munculkan: percaya diri, yakin pada kemampuan diri sendiri, kemudian memiliki sikap mandiri. Jika mampu, maka harus berusaha mengerjakannya sendiri tanpa menyusahkan orang lain, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan mudah dipahami oleh anak-anak semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa sesudah belajar bersama-sama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.